Bisa yang mulia. Baik ya. Silakan kepada penuntut membacakan tuntutan pidananya. Terima kasih yang mulia. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, surat tuntut demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, surat tuntutan nomor register perkara PDM 126 JKT/SLTN/10/2022. Majelis Hakim yang terhormat, penasihat hukum dan terdakwa yang kami hormati, hadirin peserta sidang yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan serta rahmat-Nya pada hari ini kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam penegakan hukum. Majelis Hakim yang kami hormati, bahwa pada pundak Majelis Hakimlah tumpuan dan harapan masyarakat serta negara suatu keadilan yang didapatkan sehingga dapat memberi kepercayaan ke masyarakat sebagai pencari keadilan. Ucapan terima kasih kami aturkan pula kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku penuntut umum untuk membuktikan dakwaan yang kami dakwakan terhadap terdakwa. Majelis Hakim yang terhormat, penasihat hukum dan terdakwa yang kami hormati, marilah kita semua sepakat untuk menjadikan hukum sebagai panglima di negeri tercinta ini. Marilah kita simak dan baca pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang menetapkan Indonesia adalah negara berdasar atas hukum dan bukan atas dasar kekuasaan belaka. Dengan negara berdasarkan atas hukum, maka apabila ada tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum, patutlah dijatuh hukuman berupa sanksi pidana terhadap mereka. Sesuai dengan ketentuan pasal 182 ayat 1 huruf A KUHP, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, dan pasal 182 ayat KUHP menyebutkan surat tuntutan harus dilaksanakan secara tertulis. Penuntut umum dalam memperhatikan hasil pemeriksaan di persidangan dengan perkara atas nama terdakwa, identitas terdakwa tidak dibacakan lagi. Dakwaan juga tidak kami bacakan lagi yang mulia. Dalam persidangan perkara ini telah dihadirkan keterangan saksi: 1. Saksi Aditya Cahya Sumunar, 2. Abdul Zafar, 3. Marzuki, Supriyadi, Apung, Munafri Bahtiar, Tomsor Christian Natal, 9. Ari Cahya Nugraha, 10. Ridwan Soplanit, 11. Rifaizal Sumual, 12. Dimas Arki, Arsyad Daifa, 14. Dwi Robiansa, 15. Aris Sulianto, 16. Arianto PHL, 17. Ridwan Janari, 19. Raditya Hernawa, 20. Agus Sariful Hidayat, 21. Hendra Kurniawan, 22. Agus Nurpatria, 23. Arif Rahman, 24. Irfan Widianto, 25. Cuk Putranto, serta dibacakan saksi Dr. Seno Sukarta dan saksi Diryanto alias Kodir. Serta juga telah didengar keterangan ahli: 1. Ahli digital forensik Adi Setia Eskom, 2. ahli digital forensik Heri Prianto, 3. ahli pidana Dr. Flora Dianti, 4. ahli pidana Dr. Effendi Saragi, 5. ahli ITE Dr. Roni, serta ahli ada charge yaitu 1. Natael Sumampau, 2. Profesor Nur Basuki Winarno, 3. Profesor Henry Subiakto, 4. Setiadi Yajid, 5. Insinyur Hermanus, 6. Dr. Dian Puji Simatupang. Petunjuk dianggap tidak kami bacakan lagi. Keterangan terdakwa juga tidak kami bacakan lagi. Barang bukti: terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan urutan penetapan nomor 1734 Pen Persid 2002 PN Jakarta Selatan tanggal 31 Agustus 2002 nomor 1 hingga nomor 3 tidak kami bacakan lagi. Selain itu dipergunakan juga dalam perkara ini barang bukti yang telah disita dan secara sah berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1776/per/sid/2022 PN JKT Strip Sel tanggal 12 September 2022 dan telah dipergunakan dalam persidangan perkara pidana atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH MH yaitu sebagai berikut: 1. Unit laptop merek Dell, 2. 1 unit charger Dell 130 warna hitam, 3. 1 buah Microsoft Surface warna hitam dalam keadaan terurai atau tidak utuh terdiri dari beberapa potongan, 4. 1 unit decoder DVR CCTV warna hitam merek Hikvision terpassword dan 1 buah mouse yang diambil dari pos penjagaan depan, 5. 1 unit decoder, 6. 1 unit HP Asus, 7. 1 buah SIM card, 8. 1 unit DVR, 9. 1 unit handphone, hingga nomor 13 dokumen dan informasi elektronik berupa data rekaman CCTV. Hingga nomor 49 1 unit flash disk merek SanDisk warna merah hitam berkapasitas 32 GB dengan nomor seri BM dan seterusnya berisi screen capture tangkapan layar rekaman CCTV. 3. Analisa yuridis akan dilanjutkan oleh teman saya. Analisis yuridis. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa
Oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi yaitu gabungan alternatif subsidiaritas, maka kami akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan pertama primer pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Unsur setiap orang. Setiap orang adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana. Dengan menggunakan kata setiap orang berarti pelakunya adalah dapat siapa saja atau siapapun dapat menjadi pelaku. Bahwa menurut SR Sianturi secara umum unsur subjek tindak pidana menunjuk pada subjek hukum, yaitu siapa saja atau barang siapa yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Undang-undang tidak memberikan rumusan maupun mampu bertanggung jawab. Hanya dalam Memori van Toelichting atau penjelasan diterangkan secara negatif bahwa tidak mampu bertanggung jawab dari pembuat adalah dalam hal pembuat tidak diberi kebebasan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang telah undang-undang dilarang atau diperintah. Dalam hal pembuat ada di dalam keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan undang-undang dan tidak mengerti akibat perbuatannya itu. Memori van Toelichting pembentuk undang-undang mengambil sebagai pokok pangkal bahwa pada umumnya orang-orang mempunyai jiwa atau batin yang normal atau sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Hanyalah apabila ada keraguan-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab ini pada terdakwa, maka kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan. Menurut Van Hemel, orang mampu bertanggung jawab memenuhi 3 syarat. 1. Mampu untuk menginsafi makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya. 2. Mampu untuk menginsafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. 3. Mampu untuk menentukan kehendaknya dalam melakukan perbuatannya. Menurut Profesor Muljatno, mengatakan berdasarkan untuk adanya kemampuan bertanggung jawab maka harus memenuhi 2 hal sebagai berikut. 1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. 2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsapan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Dengan menggunakan kata siap orang yang dimaksud dalam hal ini, terdakwa Baikuni Wibowo sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan merupakan pribadi atau person atau subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana, memiliki hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atau dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dan terdakwa Baikuni Wibowo tidak termasuk golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya. Dalam hal ini terdakwa Baikuni Wibowo dalam dalam keadaan sadar dan waras mampu menjawab semua pertanyaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Yang memenuhi unsur setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa Baikuni Wibowo sebagaimana fakta hukum selama ini dalam menjalani proses persidangan dari mulai pembacaan surat dakwaan, pemeriksaan identitas terdakwa sampai dengan saat ini pembacaan surat tuntutan. Terdakwa Baikuni Wibowo mengerti dan memahami serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang dikemukakan kepadanya dan setiap menjalani persidangan terdakwa Baikuni Umum Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana menjelaskan unsur dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga bahwa secara umum sarjana hukum telah menerima 3 bentuk corak sengaja, yang disengaja dengan maksud atau niat, sengaja dengan sadar kepastian dan sengaja insaf akan kemungkinan, di mana sengaja sebagai maksud atau niat bermakna bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut. Sengaja sebagai sadar kepastian yaitu akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai 2 akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut. Sengaja insaf akan kemungkinan yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi tetapi kemudian benar-benar terjadi. Bahwa dari teori kehendak dan 3 corak atau tingkatan maksud atau sengaja tersebut di atas dapat disimpulkan
maksud atau sengaja dari adanya kehendak untuk berbuat sesuatu di mana pelaku mengetahui atau menghendaki apa yang diperbuatnya dan akibat yang muncul atas perbuatannya. Bahwa perlu dipahami bahwa terdakwa didakwa dalam kerangka turut serta dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, dikaitkan dengan keterangan ahli hukum pidana Profesor Dr. Effendi Saragi dan Dr. Flora Dianti serta ahli pidana Andecat Profesor Nurbasuki Minardo di persidangan yang sama menerangkan bahwa dalam pasal 33 Undang-Undang ITE mencakup ketiga jenis bentuk kesengajaan, mulai dari sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kemungkinan, dan sengaja sebagai kepastian. Tinggal disesuaikan dengan fakta hukum perbuatan material yang dilakukan oleh terdakwa dalam kerangka turut serta atau penyertaan melakukan delik. Mencermati keterangan terdakwa Baikuni Wibowo dan keterangan saksi Cuk Putranto dan saksi Arif Rahman telah berkesesuaian dengan menerangkan dan membuktikan bahwa terdakwa Baikuni Wibowo mengetahui dan menyadari permintaan dari saksi Cuk Putranto untuk mengakses, melihat, dan menyalin rekaman file DVR CCTV Pos Security Komplek Polri Duren 3 dan terdakwa mengetahui dan menghendaki untuk melakukan perbuatan yang dimintakan tersebut serta menghendaki dan mengetahui akibat yang muncul atas perbuatan yang dilakukan atas permintaan saksi Cuk Putranto. Terdakwa Baikuni Wibowo mengetahui dan menyadari permintaan dari CCTV Pos Security Komplek Duren 3 dan memusnahkan segala alat terkait rekaman DVR tersebut, serta terdakwa mengetahui dan menghendaki untuk melakukan perbuatan dimintakan tersebut, serta menghendaki dan mengetahui akibat yang muncul atas perbuatan yang dilakukan atas permintaan saksi Arif Rahman. Salahnya file rekaman di DVR CCTV Pos Security Komplek Duren 3 dan terhapusnya rekaman DVR CCTV, bahwa terdakwa juga mengetahui perbuatan dan akibat yang terdakwa kendaki dan ketahui itu bertentangan dengan norma hukum dan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Fakta Nomor 19 tahun 2016 maupun dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak memberikan makna atau arti atas frasa tanpa hak, terdapat pakar yang memberikan makna atau arti atas frasa tanpa hak tersebut sebagaimana yang dikutip dijelaskan oleh Lamintang dan seterusnya dianggap dibacakan bahwa fakta hukum persidangan menerangkan fakta atau keadaan tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut. 1.
Terdakwa Baikuni Wibowo telah secara melawan hukum dan tidak memiliki hak serta wewenang dengan melakukan tindakan dalam mengakses barang bukti DVR CCTV Pos Security Komplek Polri Duren 3 serta menyalin dan menghapus rekaman DVR CCTV yang dimaksud karena bukan seorang penyidik dan juga bukan seorang anggota Polri yang memiliki dasar surat perintah dan surat tugas untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud. Dalam melakukan akses secara ilegal dan tidak sesuai dengan prosedur pengamanan barang bukti elektronik yang menyebabkan DVR CCTV Pos Security Komplek Duren 3 menjadi terganggu atau rusak sehingga tidak bisa berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Dalam menyerahkan laptop milik terdakwa yang sebelumnya tersimpan file rekaman DVR Pos Security Komplek kepada saksi Arif Rahman untuk kemudian saksi Arif Rahman merusak dan memusnahkan laptop tersebut. Tindakan terdakwa Baikuni Wibowo melawan atau melanggar hukum acara pidana dan pasal 3 Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan pasal 6 ayat 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia yang pada pokoknya mengatur setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai bawahan wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan hukum, norma agama dan norma kesusilaan. 2. Terdakwa Baikuni Wibowo bersama-sama dengan saksi Cuk Putranto, saksi Arif Rahman, saksi Ferdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan, dan saksi Agus Nurpatria sama-sama tidak memiliki dasar surat perintah dan surat tugas dalam kaitan perlakuan mengambil, mengganti, mengakses, melihat, dan menyalin barang bukti peristiwa pidana DVR CCTV Pos Security Komplek Polri Duren 3 serta menghapus isi rekaman DVR tersebut dan juga memusnahkan perangkat atau sistem elektronik terkait file rekaman DVR CCTV Pos Security Komplek Polri Duren 3. Fakta-fakta hukum tersebut didukung alat bukti sebagai berikut: keterangan saksi dan seterusnya dianggap dibacakan. Keterangan ahli dan seterusnya dianggap dibacakan. Surat BAP saksi Hendra Kurniawan dan seterusnya dianggap dibacakan. Keterangan terdakwa dan seterusnya dianggap dibacakan. Dengan demikian berdasarkan dukungan dan kesesuaian alat bukti dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti menurut hukum. Unsur selanjutnya, unsur melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan yang dilakukan dalam unsur ini bersifat umum dan bukan bersifat khusus, berbentuk alternatif atau pilihan. Hal ini bisa diketahui dari perumusan unsur yang tidak ditandai tanda baca koma dan kata hubung atau. Oleh karena bersifat umum, maka unsur ini sudah bisa terbukti apabila adanya suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang. Dan perbuatan atau tindakan yang dilakukannya tidak harus bersifat khusus, tetapi sudah cukup ada suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut dalam bentuk perbuatan atau tindakan apa saja atau tidak terbatas bentuknya. Berdasarkan alat bukti keterangan ahli ITE Dr. Roni, baik yang disampaikan dalam BAP penyidikan dan keterangannya di persidangan menerangkan yang dimaksud dengan melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya sebagaimana diterangkan dalam Undang-Undang ITE, yakni pelaku melakukan tindakan pada sebuah sistem elektronik yang mengakibatkan gangguan atau tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya sehingga berada dalam situasi yang tidak normal. Definisi yuridis yang diberikan oleh undang-undang penafsiran otentik ini yang berlaku, mengingat hal ini sejalan dengan keterangan ahli hukum pidana Dr. Flora Dianti dan keterangan ahli pidana ITE Prof. Henry Subiakto, ahli adicar dari terdakwa yang menerangkan bahwa segala hal terkait pengaturan dan lingkup serta definisi tindakan dalam Undang-Undang ITE mengikuti atau terikat dengan definisi yang diatur dalam Undang-Undang ITE tersebut. Selanjutnya, tindakan apapun tersebut bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan dengan cara menyuruh atau meminta orang lain melakukannya, dan juga tindakan tersebut dilakukan dengan cara bekerja sama. Tindakan apapun yang dilakukan oleh terdakwa Baikuni Wibowo adalah dalam rangkaian mengakses dan memasuki dan membuka sistem dalam perangkat elektronik DVR CCTV Pos Security Komplek Duren 3 dengan cara yang tidak sesuai standar operasional prosedur pengamanan alat bukti atau barang bukti digital, dan selanjutnya menghapus file rekaman yang berasal dari DVR CCTV Pos Security Komplek Duren 3. Selanjutnya berdasarkan pasal 5 dan seterusnya dianggap dibacakan. Fakta-fakta tersebut di atas didukung oleh keterangan saksi dan seterusnya dianggap dibacakan. Surat BAP saksi Cuk Putranto dan seterusnya dianggap dibacakan. Keterangan terdakwa dan seterusnya dianggap dibacakan. Dengan demikian hal tersebut di atas dikaitkan dengan perbuatan yang memenuhi unsur tindakan apapun yang dilakukan oleh terdakwa adalah berupa tindakan mengakses dan membuka DVR secara tidak sesuai SOP alat bukti dan barang bukti elektronik, dan tindakan menyalin dan menghapus unit DVR sebagai sistem elektronik CCTV yang memuat informasi elektronik berupa file rekaman video terkait peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan di rumah saksi Ferdi Sambo
dari pos Satpam Komplek Polri Duren 3 sehingga terganggu dan membuat tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya. Hal ini didukung alat bukti keterangan saksi dan ahli serta surat berupa berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang menggambarkan fakta hukum di persidangan menunjukkan ada dua sistem elektronik yang menjadi terganggu dalam perkara ini, yakni satu sistem elektronik berupa satu buah perangkat DVR merek warna hitam S97704277132 dan seterusnya. Dua sistem elektronik berupa satu unit laptop Microsoft Surface warna hitam nomor barcode 1 dan seterusnya dianggap dibacakan. Di mana dikaitkan bahwa kedua sistem elektronik tersebut sangat terkait dengan informasi atau dokumen elektronik yang penting terkait peristiwa tindak pidana pembunuhan di rumah saksi Ferdi Sambo, sehingga sangat menghambat Ferdi Sambo nomor 46 Komplek Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022 tersebut, dan mencermati makna dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan terganggu adalah terhalang mendapat rintangan. Menutup penjabaran unsur ini bahwa berdasarkan ajaran kausalitas sebab akibat dalam hukum pidana, yakni teori adekuat, bahwa syarat yang paling relevan yang paling dekat dengan timbulnya akibat menjadi sebab terjadinya tindak pidana, maka tindakan terdakwa Baikuni Wibowo lah sebagai satu-satunya orang yang mengakses dan membuka DVR, kemudian mentransmisikan, menyalin dan menghapus rekaman DVR menjadi syarat yang relevan dan paling dekat berdasarkan fakta hukum dalam munculnya akibat akibat kerusakan sistem elektronik dalam artian perangkat elektronik maupun prosedur elektronik DVR. Dan tindakan terdakwa Baikuni Wibowo menjadi rangkaian tidak terpisahkan dari saksi Irfan Widianto yang mengganti DVR CCTV Pos Security Komplek Polri Duren 3, sehingga apabila perangkat DVR diganti dengan yang baru, maka sekalipun sistem CCTV dapat berjalan, namun sistem elektronik tersebut akan terganggu dan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan adanya rekaman yang hilang pada hari-hari sebelumnya. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan didukung dengan alat bukti yang sah, maka unsur melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur selanjutnya, unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Prof. Dr. Wiryono, Prof. Jodikoro, dan seterusnya dianggap dibacakan. Dengan pengertian-pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terdapat persesuaian dari fakta perbuatan terdakwa Baikuni Wibowo dengan beberapa orang yang bersama-sama dalam rangkaian perbuatan yang berhubungan sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, yaitu perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun, yaitu tindakan mengganti, mengambil dan menyerahkan sistem elektronik berupa satu perangkat DVR CCTV serta tindakan mengakses, menyalin dan menghapus informasi atau dokumen elektronik dalam DVR CCTV Pos Security Komplek Duren 3, tindakan memusnahkan, merusak laptop Microsoft Surface berisi informasi elektronik yang dipindahkan dari DVR CCTV Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren 3. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Baikuni Wibowo secara bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nurpatria, saksi Cukup Putranto, saksi Irfan Widianto, saksi Arif Rahman Arifin dalam rangkaian bentuk perbuatan atau peranan masing-masing, sehingga dengan rangkaian tindakan atau perbuatan masing-masing orang tersebut tindak pidana menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna. Fakta perbuatan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Baikuni Wibowo yang patut disadari secara insaf dan dilakukan secara fisik tersebut menjadi terlaksana dan sempurna secara bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo dan seterusnya dianggap dibacakan. Sebagai rangkaian kerjasama yang erat dan tanpa ada paksaan, lalu terdakwa Baikuni Wibowo secara sadar dengan pikiran yang matang dan tanpa paksaan absolut wang vis absoluta, secara sadar tidak menolak dan setuju untuk melakukan tindakan yang diketahuinya melanggar hukum dan bukan kewenangannya tersebut dengan mengambil sistem elektronik DVR CCTV dari mobil milik saksi Cukup Putranto. Kemudian terdakwa Baikuni Wibowo berangkat kantor SPRI Kadif Propam lantai 1 Gedung Utama Mabes Polri. Lalu terdakwa Baikuni Wibowo secara sadar dan dengan pikiran yang matang mulai melakukan tindakan, yaitu mengakses DVR CCTV. Selanjutnya menyalin atau mengcopy data dari DVR tersebut dengan cara menyiapkan satu buah laptop Microsoft Surface dan kabel HDMI dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, jelas adanya rangkaian perbuatan dan peranan terdakwa Baikuni Wibowo yang dilakukan secara bersama-sama, secara sadar dan peranan secara fisik untuk melaksanakan kehendak dan rencana jahat melakukan tindakan apapun yang menyebabkan sistem elektronik menjadi terganggu dan tidak bekerja sebagaimana mestinya.
Dengan demikian, berdasarkan uraian dan dukungan alat bukti, barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka unsur mereka yang turut serta melakukan perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Kesimpulan dan materi tuntutan pidana, Majelis Hakim yang terhormat, terdakwa dan penasihat hukum yang kami hormati, berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas, maka kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa terdakwa Baikuni Wibowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sehingga kami tidak perlu lagi menguraikan dakwaan selanjutnya. Bahwa selanjutnya perlu kami uraikan terlebih dahulu perihal alasan-alasan tidak terpenuhnya penerapan alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi terdakwa dalam perkara aku terkait dengan ketentuan pasal 51 ayat 1 dan ayat 2 KUHP sebagai berikut. 1. Perbuatan terdakwa tidak memenuhi ketentuan pasal 51 ayat 1 KUHP. Terhadap penerapan pasal 51 ayat 1 KUHP dan seterusnya, dianggap dibacakan. Berdasarkan ukuran-ukuran objektif di atas, maka dapat diketahui bahwa perintah yang diberikan oleh saksi Cuk Putranto dan saksi Arif Rahman maupun oleh saksi Agus Nurpatria kepada terdakwa tidak memenuhi keabsahan secara objektif, sehingga dengan demikian alasan pembenar sebagai dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 KUHP tidak dipenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. 2. Perbuatan terdakwa tidak memenuhi ketentuan pasal 51 ayat 2 KUHP. Apabila perintah yang diterima oleh terdakwa tidak memenuhi syarat keabsahan secara objektif dan seterusnya, dianggap dibacakan. Itikat baik harus ditafsirkan sebagai itikat baik dalam arti objektif tidak adanya kesalahan. Kecenderungan teori objektivitasnya itikat baik dalam konteks atas tiadanya kesalahan pada akhirnya juga mengimplikasikan bahwa unsur etis akan diberikan peran yang lebih besar, bahwa yang bersifat menentukan bukanlah apa yang undang-undang dirumuskan secara pasti, melainkan whether moral choice was in fact possible. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat diketahui tidak ada paksaan terhadap terdakwa dan terdakwa tidak memiliki itikat baik secara objektif, sehingga dengan demikian alasan pemaaf sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 51 ayat 2 KUHP pun tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Materi tuntutan pidana, sebelum kami sampai pada rekuisitor atas diri terdakwa, penuntut umum akan mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan perbuatan terdakwa menyalin dan menghapus informasi atau dokumen elektronik di DVR CCTV serta mengakses barang bukti DVR CCTV terkait peristiwa pidana secara ilegal dan tidak sesuai prosedur digital forensik telah mengakibatkan rusaknya sistem elektronik DVR CCTV terkait peristiwa pidana. 2. Terdakwa Baikuni Wibowo melakukan perbuatannya berdasarkan atas perintah yang tidak sah menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan, padahal terdakwa sebagai seorang perwira menengah polisi sudah memiliki pengetahuan akan hal tersebut. Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa telah berterus terang serta mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penuntut umum dengan memperhatikan ketentuan pasal 182 ayat 1 huruf A, pasal 22 ayat 4, pasal 193 dan ketentuan pasal 222 KUHP serta peraturan perundang-undangan bersangkutan, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Baikuni Wibowo SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Baikuni Wibowo SIK selama 2 tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Baikuni Wibowo SIK sebesar 10 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah kardus digital video recorder sampai dengan 1 unit flash disk merek SanDisk warna merah hitam berkapasitas 32 GB dengan nomor seri BM211 dan seterusnya dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. 5. Membebankan ke terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000
Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan kepada majelis hakim. Terdakwa dan penasihat hukum terdakwa di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam sidang pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023. Hormat kami penuntut umum ditandatangani. Demikian yang mulia. Kopinya juga nanti kan bukan kalian ya. Email apanya soft kopinya juga nanti dikirimkan ya ke email Baik yang mulia. karena belum dianggap. Sama kita dengar tuntutan pidana dari penuntut umum ya. Dan terdakwa diberi kesempatan pula untuk menanggapinya dalam akan ditunda kesempatan untuk replik jika ada pada ya, tidak ada pertanyaan ya. Dirancangkan ditunda dan ditutup.
Saudara terdakwa sehat? Sehat yang mulia. Ya, sebelum sidang dilanjutkan. Nanti replik dari penuntut umum ya. Hari Rabu tanggal 8. Ya. Jelas ya. Ya, pada terdakwa supaya sudah saya kira diringkas-ringkas saja. Terima kasih yang mulia. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, surat tuntutan nomor register perkara PDM 123 JKT SLTN garing 10 garing 2022. Majelis Hakim yang terhormat, penasihat hukum yang terhormat, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Untuk pendahuluan kami langsung kepada dengan memperhatikan hasil-hasil pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tibalah saatnya untuk mengajukan tuntutan pidana dalam perkara tindak pidana umum atas nama terdakwa. Nama lengkap Irfan Widianto SH.SIK. Identitas lengkap dianggap dibacakan. Dakwaan sebagaimana yang telah kami bacakan telah dimengerti oleh terdakwa serta turunan surat dakwaan tersebut sudah diterima oleh terdakwa dengan dakwaan yaitu dianggap dibacakan. 2. Fakta sidang. Majelis Hakim yang terhormat, penasihat hukum yang terhormat, pengunjung sidang yang kami hormati. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, petunjuk, serta barang bukti sebagai berikut. 1. Keterangan saksi. Atas nama saksi Aditya Cahya Sumunar dan seterusnya sebanyak 25 orang saksi. Dimohon dianggap dibacakan. B. Keterangan ahli. 5 orang ahli dimohon dianggap dibacakan. Ahli Adicat mohon dianggap dibacakan. Surat penuhnya termuat dalam surat tuntutan ini dimohon dianggap dibacakan. Keterangan terdakwa termuat dalam surat tuntutan dimohon dianggap dibacakan. Petunjuk dimohon dianggap dibacakan. Dan barang bukti, yaitu terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian. Barang bukti bersesuaian dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yaitu sebagai berikut. Nomor 1 sampai nomor 3 dianggap dibacakan. Selain itu juga dipergunakan dalam perkara ini barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1776 dan seterusnya tanggal 12 September 2022 dan telah dipergunakan dalam persidangan perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH.SIK MH yaitu sebagai berikut. Nomor 1 sampai nomor 49 dianggap dibacakan. Fakta hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dan dikuatkan dengan alat bukti yang sah dan benar yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Dianggap dibacakan dari halaman 159 sampai dengan halaman 233. 4. Analisa yuridis. Majelis Hakim yang terhormat, penasihat hukum yang terhormat, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Setelah kami menguraikan fakta-fakta yang terungkap melalui hasil pemeriksaan persidangan sebagaimana uraian di atas, maka sampailah kami pada pembahasan yuridis yang akan menguraikan pembuktian dakwaan terhadap terdakwa dalam perkara ini. Oleh karena dakwaan kami susun secara kombinasi, yaitu gabungan alternatif dan subsidiaritas, maka kami akan membuktikan dakwaan yang kami anggap terbukti, yakni dakwaan ke-1 primer, yaitu melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan elemen unsur sebagai berikut. 1. Unsur setiap orang. Untuk teori dianggap dibacakan. Berdasarkan uraian di atas, maka akan diuji apakah terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas, di mana hal tersebut akan kami lakukan dengan cara menganalisa korelasi antara unsur delik ini dan fakta hukum, baik yang tertuang dalam berkas perkara maupun yang terungkap dalam persidangan, yaitu sebagai berikut. 1.
bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan dari penyidik terhadap terdakwa Irfan Widianto, kemudian penahanan dari penuntut umum, penetapan penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta adanya pembenaran oleh terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya, maka telah benar dan jelaslah bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah terdakwa Irfan Widianto. 2. Bahwa benar dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan di depan persidangan seorang terdakwa bernama Irfan Widianto. Di awal persidangan, majelis hakim telah menanyakan kepada terdakwa Irfan Widianto tentang identitas terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan penuntut umum dan telah dibenarkan oleh terdakwa. Selama persidangan, terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dengan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh penuntut umum, majelis hakim maupun penasihat hukum. Selama persidangan, penuntut umum tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. 3. Bahwa dalam persidangan nampak bahwa kondisi jiwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta lihat dari unsur umur dan tingkat pendidikan maupun pekerjaannya sebagai anggota Polri, terdakwa adalah orang yang sudah berada dalam usia yang matang dan mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, ketentuan pasal 44 KUHP tidak berlaku terhadap diri terdakwa. Dengan demikian, terdakwa Irfan Widianto adalah orang yang mampu bertanggung jawab di depan hukum. 4. Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa tidak tanpa adanya tekanan maupun paksaan kepada terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini sehingga ketentuan pasal 48 sampai dengan 51 KUHP tidak berlaku terhadap diri terdakwa. Dengan demikian, terdakwa Irfan Widianto adalah orang yang mampu bertanggung jawab di depan hukum. 5. Bahwa benar terdakwa Irfan Widianto sebagaimana fakta hukum selama dalam menjalani proses persidangan dari mulai pembacaan surat dakwaan sampai dengan saat ini pembacaan surat tuntutan, terdakwa Irfan Widianto mengerti dan memahami serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang dikemukakan kepadanya. Dan selama menjalani persidangan, terdakwa Irfan Widianto sehat jasmani dan rohani serta cakap dalam menjalankan proses persidangan. Berdasarkan uraian di atas, maka akan diuji apakah terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas, di mana hal tersebut akan kami lakukan dengan cara menganalisa korelasi antara unsur delik ini dan fakta hukum baik yang tertuang dalam berkas perkara maupun yang terungkap dalam persidangan. Oleh karena selama persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, maka tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan untuk menghapuskan kesalahan terdakwa dan dipandang cakap sebagai subjek hukum sehingga unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan didukung dengan alat bukti yang sah, maka unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Mohon izin dilanjutkan. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Subunsur dengan sengaja. Teori kami anggap dibacakan. Adapun fakta-fakta hukum yang menunjukkan adanya subunsur dengan sengaja adalah sebagai berikut. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Ari Cahya Nugraha dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan benar pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, terdakwa datang bersama-sama dengan saksi Ari Cahya Nugraha telah mengetahui adanya dugaan peristiwa tindak pidana pembunuhan dengan modus tembak-menembak di rumah saksi Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Ari Cahya Nugraha dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan benar pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, terdakwa telah ditelepon saksi Ari Cahya Nugraha untuk menjumpai saksi Agus Nurpatria di Komplek Polri Duren 3. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Agus Nurpatria dan keterangan saksi Munafri dan keterangan saksi Tomser Christian Natal dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan benar pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, terdakwa yang sudah mengetahui adanya dugaan peristiwa tindak pidana pembunuhan dengan modus tembak menembak di rumah dinas saksi Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3, lalu bersama dengan saksi Munafri dan saksi Tomser Christian Natal datang menjumpai saksi Agus Nurpatria di Komplek Polri Duren 3. Kemudian saksi Agus Nurpatria memberitahukan dan meminta kepada terdakwa untuk melakukan screening atau mengecek CCTV yang ada di komplek.
dan khususnya saksi Agus Nurpatria menunjukkan CCTV yang berada di atas gapura yang mengarah ke rumah saksi Ferdisambo dan meminta terdakwa untuk mengambil dan mengganti DVR CCTV yang ada di dalam pos Sapam, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Agus Nurpatria, saksi Munafri, saksi Tom Sir Christian Natal dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan benar atas permintaan dari saksi Agus Nurpatria yang diketahui terdakwa adalah anggota Propam dengan jabatan Kaden A Paminal dan bukan sebagai atasannya karena berbeda divisi dan juga bukan sebagai penyidik untuk ambil dan ganti DVR CCTV. Ternyata tidak ditolak terdakwa, malah terdakwa tanpa paksaan setuju dan berkehendak untuk melaksanakan permintaan saksi Agus Nurpatria untuk melakukan tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV tersebut. Padahal secara sadar dan insaf, terdakwa memiliki pengetahuan dirinya tidak berwenang dan mengetahui akibat dari pengambilan DVR CCTV tersebut akan menyebabkan sistem elektronik CCTV di Komplek Polri Duren 3 akan menjadi terganggu karena tidak akan utuh lagi informasi elektronik di dalamnya yang diketahui terdakwa berisi rekaman video situasi mengarah ke rumah saksi Ferdisambo tempat terjadinya dugaan tindak peristiwa pidana yang merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan apabila perangkat DVR diganti dengan yang baru, maka sekalipun CCTV dapat berjalan, namun sistem elektronik tersebut akan terganggu dan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan adanya rekaman yang hilang pada hari-hari sebelumnya. Dan terdakwa mengetahui kehendak untuk mengambil dan mengganti DVR CCTV tersebut adalah bisa mengaburkan pengungkapan peristiwa dugaan tindak pidana yang sebenarnya. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Chong Chi Fung alias Apung, keterangan saksi Munafri, saksi Tom Sir Christian Natal dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan benar selanjutnya untuk melaksanakan kehendak melakukan tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV tersebut. Terdakwa lalu menghubungi saksi Chong Chi Fung selaku teknisi CCTV, kemudian kehendak untuk melakukan tindakan mengambil dan mengganti sistem elektronik DVR CCTV tersebut diperkuat terdakwa dengan sengaja membeli 2 unit DVR CCTV merek XME seharga sesuai dengan harga barang bukti dalam nota pembelian. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Chong Chi Fung alias Apung, saksi Munafri, saksi Tom Sir Christian Natal dan saksi Abdul Zafar, keterangan saksi Marzuki dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan benar pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, terdakwa secara insaf dan sadar atas tujuan dan akibat dari perbuatannya tersebut, lalu dengan bantuan saksi Chong Chi Fung alias Apung selaku teknisi telah melaksanakan kehendaknya Wilen atau mengambil dan mengganti 2 unit DVR sebagai sistem elektronik yang salah satunya berisi hard disk yang memuat informasi elektronik berisi rekaman video terkait peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan di rumah saksi Ferdisambo. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Abdul Zafar, saksi Marzuki dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan serta keterangan saksi Seno Soekarto yang dibacakan di persidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, terdakwa saat melaksanakan kehendaknya mengambil dan mengganti 2 unit DVR sebagai sistem elektronik yang salah satunya berisi hard disk yang memuat informasi elektronik berisi rekaman video terkait peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan di rumah saksi Ferdisambo dari Pos Sapam Komplek Polri Duren 3 adalah tanpa izin dari Ketua RT selaku penanggung jawab komplek. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Chong Chi Fung alias Apung, saksi Munafri dan saksi Tom Sir Christian Natal, saksi Abdul Zafar, saksi Marzuki dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan bahwa benar selanjutnya 2 unit DVR sebagai sistem elektronik yang salah satunya berisi hard disk yang memuat informasi elektronik berisi rekaman video terkait dugaan peristiwa tindak pidana yang diambil terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum, kemudian diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Arianto untuk diserahkan lagi kepada saksi Cuk Putranto. Bahwa tindakan dan kehendak sebagai bilang terdakwa mengambil dan mengganti 2 unit DVR sebagai sistem elektronik yang salah satunya berisi hard disk yang memuat informasi dugaan tindak pidana pembunuhan di rumah saksi Ferdisambo dari Pos Sapam Komplek Polri Duren 3 yang selanjutnya diserahkan kepada saksi Arianto untuk diserahkan lagi kepada saksi Cuk Putranto, jelas dilakukan dengan sengaja secara sadar dan penuh keinsafan sebagai witen karena terdakwa adalah sebagai anggota Polri dengan predikat lulusan terbaik Adi Makayasa yang juga sebagai penyidik yang pastinya paham atas akibat dari kehendak tindakannya tersebut.
Namun terkait pengambilan dan penyerahan DVR-CCTV tersebut diketahui terdakwa bukanlah sebagai kewenangannya, karena terdakwa bertugas di Bareskrim, bukan di Polres Jakarta Selatan, selaku satuan yang sedang menangani perkara tersebut. Propam, serta dan pada saat itu terdakwa juga jelas sudah mengetahui ada peristiwa dugaan tindak pidana penembakan yang menyebabkan korban Yosua Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia yang sedang ditangani oleh Polres Jakarta Selatan, sehingga sebagai seorang anggota polisi yang mengetahui aturan terkait penyidikan, khususnya terkait dengan aturan dalam Undang-Undang ITE, terdakwa seharusnya menyadari pentingnya alat bukti elektronik komplek atau ketua RT dan harus membuat tanda terima dan harus izin ketua pengadilan negeri, dan seharusnya untuk keperluan terkait alat bukti dan bersama saksi Cuk Putranto yang minta menyerahkan sistem DVR CCTV yang mengakibatkan sistem elektronik berbasis CCTV di Komplek Polri Duren 3 tidak menjadi terganggu dan tidak bekerja sebagaimana mestinya. Bahwa dengan demikian dari fakta perbuatan tersebut di atas jelas ada peranan atau perbuatan terdakwa telah memiliki kehendak dan pengetahuan sebagai willen and witten, sehingga jelas ada peranan atau perbuatan terdakwa melakukan kesengajaan, baik kesengajaan sebagai maksud yaitu menghendaki dan mengetahui tindakan pengambilan sistem elektronik DVR CCTV di Komplek Polri Duren 3 yang berisi rekaman video situasi saat tempus kejadian. Dikehendaki terdakwa akan menjadi terganggu dan tidak bekerja sebagaimana mestinya. Kemudian setidaknya terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan kalau tindakan pengambilan dan penggantian sistem elektronik DVR CCTV di Komplek Polri Duren 3 yang berisi rekaman video situasi saat kejadian dipastikan akan menjadi terganggu dan tidak bekerja sebagaimana mestinya, dan setidaknya terdakwa pasti tahu dan sadar telah melakukan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mungkin menjadi terganggu dan tidak bekerja sebagaimana mestinya. Selanjutnya, sub unsur tanpa hak atau melawan hukum. Satu teori kami anggap dibacakan. Adapun fakta-fakta hukum yang menunjuk adanya sub unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah sebagai berikut. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Adi Cahaya Nugraha dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, berdasarkan alat bukti keterangan saksi Agus Nurpatria, keterangan saksi Adi Cahaya Nugraha dan keterangan terdakwa sendiri persidangan benar pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 11 terdakwa telah ditelepon saksi Adi Cahaya Nugraha untuk menjumpai saksi Agus Nurpatria di Komplek Polri Duren 3. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Agus Nurpatria, keterangan saksi Tom Ser dan Munafri dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan benar pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 terdakwa yang sudah mengetahui adanya dugaan peristiwa tindak pidana pembunuhan dengan modus tembak menembak di rumah saksi Ferdi Sambo datang menjumpai saksi Agus Nurpatria di Komplek Polri Duren 3. Kemudian saksi Agus Nurpatria yang diketahui terdakwa bukan atasannya dan tidak memiliki kewenangan meminta terdakwa untuk melakukan screening atau cek sistem elektronik yang ada di Komplek Polri dan menunjukkan CCTV yang berada di atas gapura yang mengarah ke rumah saksi Ferdi Sambo dan meminta terdakwa untuk mengambil dan mengganti sistem elektronik DVR CCTV yang ada di pos Sapam. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Agus Nurpatria, saksi Munafri, saksi Tom Ser dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan bahwa benar atas permintaan dari saksi Agus Nurpatria tersebut yang diketahui terdakwa adalah anggota Propam dengan jabatan Kaden Apaminal dan bukan sebagai atasnya karena berbeda divisi dan juga bukan sebagai penyidik ternyata tidak ditolak oleh terdakwa. Malah terdakwa tanpa paksaan
setuju dan berkehendak untuk melaksanakan permintaan saksi Agus Nurpatria untuk melakukan tindakan mengambil dan mengganti sistem elektronik DVR CCTV tersebut. Padahal secara sadar dan insaf, terdakwa memiliki pengetahuan dirinya tidak berwenang dan mengetahui akibat dari pengambilan CCTV tersebut akan menyebabkan sistem elektronik menjadi terganggu. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Chong Sipung alias Apung, saksi Munafri, saksi Tom Ser, kisah Natal dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan benar selanjutnya untuk melaksanakan kehendak melakukan tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV tersebut, terdakwa menghubungi saksi Chong Sipung selaku teknisi CCTV, kemudian kehendak melakukan tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV tersebut diperkuat terdakwa dengan sengaja memilih 2 unit DVR. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Chong Sipung, saksi Munafri dan saksi Tom Ser, Christian Natal, keterangan saksi Abdul Zafar dan keterangan Marzuki dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan benar pada hari Sabtu sekira tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, terdakwa secara sadar dan insaf akan tujuan dan akibat dari perbuatannya telah melaksanakan kehendaknya dengan menyuruh saksi Cipung untuk mengambil dan mengganti 2 unit DVR CCTV. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Abdul Zafar, keterangan saksi Marzuki dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan serta keterangan saksi Seno Soekarto yang dibacakan di persidangan, terdakwa saat melaksanakan kehendaknya mengambil dan mengganti 2 unit DVR sebagai sistem elektronik yang salah satunya berisi hard disk yang memuat informasi elektronik berisi rekaman video terkait peristiwa dugaan tindak pidana adalah tanpa secara hak karena tidak dilakukan tanpa seizin dari Ketua RT selaku penanggung jawab komplek dan melarang saksi Abdul Zafar yang saat itu bertugas sebagai Satpam untuk meminta izin kepada Ketua RT. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Chong Sipung, saksi Munafri dan saksi Tom Ser, Christian Natal dan saksi Abdul Zafar serta keterangan terdakwa sendiri di persidangan benar selanjutnya 2 unit DVR sebagai sistem elektronik yang salah satunya berisi hard disk yang memuat informasi elektronik yang diambil terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum diserahkan oleh terdakwa kepanjangnya diserahkan lagi kepada saksi Cuk Putranto. Bahwa terdakwa sebagai seorang penyidik dengan memiliki predikat lulusan terbaik sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut bukanlah sebagai kewenangannya karena terdakwa bertugas di Barreskrim bukan di Polres Jakarta Selatan. Bahwa tindakan terdakwa yang mengambil dan mengganti 2 unit DVR sebagai sistem elektronik yang memuat informasi elektronik berisi rekaman video terkait peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan di rumah saksi Ferdi Sambo atau di TKP dari Pos Sapam Komplek Polri Duren 3 dan selanjutnya diserahkan kepada saksi Arianto untuk diserahkan lagi kepada saksi Cuk Putranto atas permintaan saksi Cuk Putranto dilakukan secara tanpa hak karena tidak seizin dari Ketua RT Komplek Polri Duren 3 dan juga dilakukan secara melawan hukum karena saat terdakwa mengambil dan mengganti sistem elektronik DVR CCTV tersebut dilakukan dengan tidak memiliki surat perintah penyidikan sesuai pasal 75 KUHP serta surat perintah penyitaan pasal 75 KUHP tanpa ada berita acara penyitaan pasal 75 KUHP tanpa ada surat tanda terima dari Ketua RT Komplek Polri Duren 3 sebagaimana diatur pasal 42 KUHP. Bahwa di samping itu tindakan terdakwa yang mengambil dan mengganti 2 unit DVR sebagai sistem elektronik yang memuat informasi elektronik berisi rekaman video terkait peristiwa dugaan tindak pidana di Pos Sapam dan selanjutnya diserahkan kepada saksi Arianto untuk diserahkan lagi kepada saksi Cuk Putranto atas permintaan saksi Cuk Putranto dilakukan secara melawan hukum karena tidak memiliki izin Ketua Pengadilan Negeri setempat sehingga tindakan terdakwa mengambil dan mengganti sistem elektronik di versi tersebut dilakukan telah melanggar pasal 43 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Bahwa benar berdasarkan fakta perbuatan tersebut di atas jelas tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mengambil sistem elektronik berupa 2 unit DVR CCTV yang berisi data informasi elektronik dan rekaman video yang tersimpan di hard disk terkait informasi elektronik dugaan peristiwa tindak pidana pembunuhan di rumah saksi Ferdi Sambo dan dari dalam Pos Sapam Komplek Polri Duren 3 tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan KUHP dan hukum acara undang-undang di dalam nomor
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, bahwa benar berdasarkan fakta perbuatan terdakwa tersebut di atas jelas tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mengambil dan mengganti sistem elektronik berupa 2 unit DVR CCTV yang berisi data informasi elektronik dari rekaman video yang tersimpan di hard disk terkait informasi elektronik peristiwa penembakan yang menyebabkan Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia di rumah saksi Ferdi Sambo dari dalam pos sapam Komplek Polri Duren 3 tersebut adalah didasarkan pada kehendak dan pengetahuan atau willing and witten dari terdakwa yang mengetahui akibat dari tindakan mengambil dan mengganti 2 DVR CCTV yang berisi video rekaman situasi Komplek Polri Duren 3 khususnya berisi informasi terkait peristiwa tindak pidana yang terjadi di rumah nomor 46 yang ditempati oleh saksi Ferdi Sambo tersebut akan menyebabkan sistem elektronik menjadi terganggu dan tidak bekerja sebagaimana mestinya. Dan tindakan terdakwa mengambil dan mengganti 2 unit DVR CCTV tersebut juga dilakukan dengan tanpa hak karena dilakukan secara tidak patut, yaitu tidak seizin dari Ketua RT dan warga Komplek Polri Duren 3 sebagai pemilik 2 unit DVR tersebut, serta dilakukan dengan melawan hukum karena tidak memiliki kewenangan dan tindakannya tidak sesuai dengan ketentuan pasal 38, pasal 42 dan pasal 75 KUHP dan pasal 43 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan didukung dengan alat bukti yang sah, maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dilanjutkan rekan kami. Melanjutkan yang mulia. 3 unsur Nugraha. Berdasarkan di persidangan benar dimulai pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 di rumah saksi dinas Ferdi Sambo beralamat di Komplek Polri Duren 346 terjadi penembakan yang menyebabkan Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia, sehingga timbul niat saksi Ferdi Sambo untuk menutupi peristiwa tersebut dengan membuat skenario tembak-menembak. Dan untuk memuluskan skenario tembak-menembak tersebut, saksi Ferdi Sambo juga berkehendak agar file video yang terdapat dalam DVR CCTV Komplek Perumahan Polri Duren 3 harus dimusnahkan, yang mengakibatkan sistem elektronik menjadi terganggu dan tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan saksi Hendra Kurniawan dan keterangan saksi Ari Cahya Nugraha di persidangan benar kemudian saksi Ferdi Sambo memanggil saksi Ari Cahya Nugraha yang sudah memahami sistem elektronik CCTV serta tindakan memanggil dan meminta saksi Hendra Kurniawan yang diketahui bertugas di divisi Propam dan bukan sebagai penyidik untuk melakukan tindakan pengecekan CCTV dengan tujuan supaya sistem elektronik menjadi terganggu dan tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya dan untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan saksi Hendra Kurniawan di persidangan benar niat dan kehendak tersebut dilanjutkan saksi Ferdi Sambo dengan tindakan menelpon serta mengingatkan lagi untuk kedua kalinya kepada saksi Hendra Kurniawan pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 8 WIB pagi agar melakukan tindakan atau screening pengecekan CCTV di sekitar Komplek Polri Duren 3. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Hendra Kurniawan, keterangan saksi Agus Nur Patria di persidangan benar atas permintaan saksi Ferdi Sambo tersebut. Terus dilanjutkan saksi Hendra Kurniawan dengan tindakan meminta saksi Agus Nur Patria Adipurnama yang diketahui bertugas di divisi Propam dan bukan sebagai penyidik untuk melakukan tindakan screening atau pengecekan CCTV di sekitar Komplek Polri Duren 3. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Munafri, keterangan saksi Tomsar Christian Natal, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan benar pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 11 WIB terdakwa telah ditelepon oleh saksi Ari Cahya Nugraha untuk menjumpai saksi Agus Nur Patria di Komplek Polri Duren 3. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Agus Nur Patria, keterangan saksi Munafri, keterangan saksi Tomsar Christian Natal dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan benar pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 15 WIB terdakwa bersama saksi Munafri dan saksi Tomsar Christian Natal datang menjumpai saksi Agus Nur Patria di Komplek Polri Duren 3. Kemudian saksi Agus Nur Patria menyuruh terdakwa yang diketahuinya bukan tupoksi dari terdakwa yang bertugas di Dirtipidum Barreskrim
untuk mengambil dan mengganti DVR CCTV yang ada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3 dan juga CCTV yang ada di rumah Ridwan Suplanit selaku Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, sehingga sistem elektronik menjadi terganggu dan tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya. Sementara telah diketahui terjadi peristiwa penembakan yang menyebabkan Nofriansyah Yosua Huta Barat meninggal dunia di rumah saksi Ferdi Sambo yang ditangani Polres Jakarta Selatan. Bahwa atas permintaan dari saksi Agus Nurpatria, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Chong Ching Fung alias Afung selaku teknisi CCTV yang sebelumnya telah dikenal oleh terdakwa. Kemudian terdakwa membeli 2 unit DVR CCTV merek Xmeye seharga 3 juta rupiah Benar pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 18 WIB, terdakwa bersama saksi Chong Ching Fung alias Afung telah mengambil dan mengganti 2 unit DVR sebagai sistem elektronik yang salah satunya berisi hard disk yang memuat informasi elektronik berisi rekaman video terkait peristiwa penembakan yang menyebabkan Nofriansyah Yosua Huta Barat meninggal dunia dari pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Bahwa tindakan terdakwa mengambil dan mengganti 2 unit DVR sebagai sistem elektronik dari pos Satpam Komplek Polri Duren 3 dan selanjutnya diserahkan kepada saksi Arianto untuk diserahkan lagi kepada saksi Cuk Putranto atas permintaan Cuk Putranto telah dilakukan secara melawan hukum dan tanpa hak, karena tanpa seizin dari Ketua RT Komplek Polri Duren 3 selaku penanggung jawab komplek dan lingkungan, tidak memiliki surat perintah penyidikan pasal 75 KUHP, tidak memiliki surat perintah penyitaan pasal 75 KUHP, tanpa ada berita acara penyitaan pasal 75 KUHP, tanpa ada surat tanda terima dari Ketua Komplek Polri Duren 3 dalam pasal 42 KUHP. 2 telah melanggar ketentuan pasal 43 Undang-Undang ITE disebutkan ayat 3, penggeledahan dan atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Ayat 4, dalam melakukan penggeledahan dan atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum. Bahwa perbuatan terdakwa Irfan Widianto dengan secara tanpa hak, tanpa seizin Ketua RT dan melawan hukum atau tidak secara patut tanpa memiliki surat perintah penyidikan, surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan, tanda terima sebagaimana diatur dalam pasal 38, 42, 75 KUHP dan pasal 43 Undang-Undang ITE, melakukan tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV yang memuat informasi elektronik berisi rekaman video terkait peristiwa penembakan yang menyebabkan Nofriansyah Yosua Huta Barat meninggal dunia yang berada di dalam pos Satpam Komplek Polri Duren 3 dengan bantuan saksi Chong Ching Fung alias Afung teknisi CCTV dengan tujuan supaya sistem elektronik menjadi terganggu dan tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya. Karena dengan digantinya DVR beserta hard disk dengan yang baru, maka rekaman video CCTV yang telah tersimpan di DVR yang lama akan hilang dan tidak bisa dilihat lagi di sistem elektronik CCTV di pos security Komplek Polri Duren 3. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Chong Ching Fung alias Afung, keterangan saksi Abdul Jabbar, keterangan saksi Munafri, keterangan saksi Tomsar Christian Natal, keterangan saksi Arianto, keterangan saksi Cuk Putranto, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, benar selanjutnya terdakwa Irfan Widianto telah menyerahkan DVR CCTV kepada Cuk Putranto atas permintaan Cuk. Bahwa benar perbuatan terdakwa yang telah mengambil 2 unit DVR dari dalam pos Satpam Komplek Polri Duren 3 dan kemudian menyerahkan kepada saksi Arianto dan Cuk Putranto atas permintaan Cuk adalah termasuk sebagai bentuk tindakan. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Cuk Putranto, keterangan saksi Baikuni Wibowo di persidangan, benar tindakan saksi Cuk Putranto selanjutnya atas perintah saksi Ferdi Sambo secara tanpa hak dan melawan hukum meminta saksi Baikuni Wibowo untuk melakukan tindakan memindahkan dengan cara mengcopy data informasi elektronik dalam DVR CCTV yang berada dalam pos Satpam Komplek Polri Duren 3 ke dalam sistem elektronik laptop Microsoft Surface dan flash disk milik saksi Baikuni. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Cuk Putranto, keterangan saksi Baikuni Wibowo, keterangan saksi Arif Rahman Arifin di persidangan, bahwa benar selanjutnya saksi Baikuni Wibowo dengan saksi Arif Rahman Arifin atas perintah saksi Ferdi Sambo melakukan tindakan menghapus atau memusnahkan data elektronik berupa file video rekaman video terkait peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan di rumah saksi Ferdi Sambo yang membuat sistem elektronik CCTV di dalam pos Satpam Komplek Polri Duren 3 dan sistem elektronik laptop Microsoft Surface dan flash disk terganggu dan tidak bekerja sebagaimana mestinya, yang berisi data informasi elektronik berupa rekaman video terkait peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan di rumah saksi Ferdi Sambo dengan tujuan untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya. Sehingga unsur tindakan apapun yang dilakukan oleh terdakwa adalah berupa tindakan mengambil dan tindakan mengganti
2 unit DVR sebagai sistem elektronik CCTV yang memuat informasi elektronik berisi rekaman video terkait peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan di rumah saksi Ferdi Sambo dari Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 sehingga terganggu dan membuat tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan didukung dengan alat bukti yang sah, maka unsur melakukan tindakan apapun telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dilanjutkan yang mulia. Mohon izin melanjutkan. 4. Unsur yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Untuk teori mohon izin dianggap dibacakan. Adapun fakta-fakta hukum yang menunjukkan adanya unsur yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya adalah sebagai berikut. Bahwa berdasarkan alat bukti, benar, perangkat CCTV, perangkat DVR, perangkat harddisk, dan perangkat monitor adalah merupakan satu rangkaian perangkat sistem elektronik yang saling berkaitan dan berhubungan dengan satu kesatuan. Bahwa di antara masing-masing perangkat tersebut memiliki fungsi masing-masing, yaitu perangkat CCTV berfungsi sebagai kamera pengumpul, penangkap gambar atau informasi elektronik. Perangkat DVR berfungsi sebagai alat pengolah, perekam gambar, informasi elektronik. Perangkat harddisk di dalam DVR sebagai alat penyimpan gambar, informasi elektronik yang menghasilkan video, serta perangkat monitor sebagai alat untuk menampilkan gambar atau informasi elektronik output yang ditangkap kamera CCTV. Bahwa apabila salah satu perangkat dalam satu rangkaian tersebut tidak ada atau tidak berfungsi, maka sistem elektronik yang biasa disebut sebagai sistem CCTV tersebut tidak akan bekerja atau berjalan dan menyebabkan fungsi dari sistem elektronik CCTV akan menjadi terganggu. Bahwa dalam sistem CCTV yang terdiri dari 4 perangkat utama, yaitu perangkat CCTV, perangkat DVR, perangkat harddisk, dan perangkat monitor adalah satu rangkaian sistem yang saling mendukung. Bila salah satu perangkat tidak ada dalam sistem CCTV tersebut, maka 3 perangkat lain tidak akan bisa berfungsi sebagai berikut. Bila tidak ada perangkat CCTV, maka 3 perangkat lagi yaitu perangkat DVR, harddisk, monitor tidak akan bisa menangkap gambar tentang suatu situasi untuk direkam di perangkat DVR, disimpan di perangkat harddisk atau ditampilkan di monitor. Bila tidak ada perangkat DVR, maka 3 perangkat lagi yaitu CCTV, harddisk, monitor tidak akan bisa merekam untuk kemudian menyimpan gambar tentang suatu situasi yang ditangkap oleh perangkat CCTV ke dalam perangkat harddisk. Bila tidak ada perangkat harddisk, maka 3 perangkat lagi yaitu CCTV, DVR, monitor tidak akan bisa menyimpan hasil rekaman gambar tentang suatu situasi dari perangkat CCTV dan perangkat DVR. Bahwa apabila DVR diganti dengan yang baru, maka sekalipun sistem CCTV dapat berjalan kembali, namun sistem elektronik tersebut akan terganggu dan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, dikarenakan adanya data elektronik rekaman video yang hilang pada hari-hari sebelumnya dan tidak akan dapat dilihat lagi di sistem elektronik CCTV pada layar monitor. Bahwa berdasarkan alat bukti, benar di Komplek Polri Duren 3 terdapat seperangkat sistem elektronik berupa 9 unit perangkat CCTV, 2 unit perangkat DVR yang terdiri dari 1 perangkat berisi harddisk dan 1 unit perangkat monitor 8 channel yang untuk 2 unit perangkat DVR dan 1 unit perangkat monitor 8 channel. Bahwa berdasarkan alat bukti, benar pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 malam hari, terdakwa bersama saksi Munafri, saksi Tomser saat datang ke rumah saksi Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3 sudah mengetahui ada peristiwa penembakan yang menyebabkan korban Yosua meninggal dunia. Bahwa berdasarkan alat bukti, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa bersama saksi Munafri dan saksi Tomser datang menjumpai saksi Agus di Komplek Polri Duren 3. Selanjutnya saksi Agus meminta terdakwa untuk mengecek dan mengambil DVR CCTV yang ada di Pos Satpam dan DVR CCTV yang ada di rumah Ridwan Soplanet selaku Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Bahwa berdasarkan alat bukti, benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa tanpa ada surat perintah penyidikan, surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan, dan tanpa ada tanda terima sebagaimana ketentuan pasal 7542 KUHP dan tanpa ada izin Ketua PN sebagaimana ketentuan pasal 38 KUHP junto pasal 43 Undang-Undang ITE, dengan bantuan saksi Afung selaku teknisi telah mengambil dan mengganti 2 unit DVR sebagai sistem elektronik merek Gilens yang berisi perangkat harddisk yang di dalamnya termuat informasi elektronik berisi rekaman video terkait peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan di rumah saksi Ferdi Sambo dari Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 dengan tanpa hak, yaitu tanpa izin Ketua RT dan warga kompleks. Selanjutnya setelah mengambil DVR tersebut, terdakwa tidak pernah atau tanpa membuat tanda terima sebagaimana ketentuan pasal 42 KUHP dan tanpa membuat berita acara sebagaimana ketentuan pasal 75 KUHP. Bahwa berdasarkan alat bukti,
Benar selanjutnya oleh terdakwa setelah mengambil dan mengganti 2 unit DVR merek Gilens dari pos Satpam Komplek Polri Duren 3 lalu diserahkan kepada saksi Arianto untuk diserahkan lagi kepada saksi Cuk Putranto atas permintaan saksi Cuk Putranto. Kemudian oleh saksi Cuk Putranto diserahkan kepada Polres Jakarta Selatan melalui saksi Rifaizal Samuel. Dengan tujuan mengkopi data informasi dokumen di dalam perangkat DVR yang di dalamnya berisi informasi antara lain rekaman video terkait dengan situasi pra atau sebelum peristiwa penembakan, rekaman video terkait dengan peristiwa penembakan yang menyebabkan meninggalnya korban Yosua Huta Barat yang penting untuk penyidikan dan pengungkapan kasus, rekaman video terkait dengan situasi pasca atau sesudah peristiwa penembakan, rekaman video durasi selama 7 hari terkait dengan situasi Komplek Duren 3 yang merupakan informasi milik dan hak warga. Bahwa berdasarkan alat bukti, benar kemudian saksi Cuk Putranto meminta saksi Baikuni untuk melakukan tindakan memindahkan dengan cara mengkopi data informasi elektronik dalam DVR CCTV yang di dalamnya memuat informasi elektronik berisi rekaman video terkait peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan di rumah saksi Ferdi Sambo yang berada di dalam pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Bahwa berdasarkan alat bukti, benar atas permintaan dari saksi Cuk Putranto tersebut lalu saksi Baikuni secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan tindakan memindahkan informasi elektronik dalam sistem elektronik DVR CCTV yang memuat informasi elektronik berisi rekaman video terkait peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan di rumah saksi Ferdi Sambo yang berada di dalam pos Satpam Komplek Polri Duren 3 ke sistem elektronik laptop Microsoft Surface dan flash disk serta hard disk eksternal dengan cara data informasi atau dokumen elektronik dalam perangkat DVR tersebut yang berisi rekaman video terkait dengan informasi peristiwa penembakan yang menyebabkan meninggalnya korban Yosua Huta Barat yang penting untuk penyidikan dan pengungkapan kasus dipindahkan dengan cara dikopi menggunakan kabel HDMI dari hard disk DVR CCTV ke dalam flash disk. Kemudian selanjutnya oleh saksi Baikuni data informasi atau dokumen dalam perangkat DVR tersebut dipindahkan lagi dengan cara dikopi lagi ke dalam sistem elektronik. Bahwa berdasarkan alat bukti, benar untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya atas permintaan saksi Ferdi Sambo dan saksi Hendra Kurniawan, lalu saksi Baikuni dengan saksi Arif Rahman kemudian melakukan tindakan memusnahkan file video yang berada di dalam laptop Microsoft Surface dan flash disk yang berisi data informasi elektronik berupa rekaman video terkait peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan di rumah saksi Ferdi Sambo. Selanjutnya DVR diserahkan lagi oleh saksi Baikuni kepada terdakwa, kemudian oleh terdakwa DVR diserahkan lagi kepada saksi Rifaizal Samuel melalui saksi Aris Yulianto. Sehingga dengan diambil dan digantinya perangkat DVR CCTV, kemudian data informasi elektronik berupa rekaman video terkait peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan di rumah saksi Ferdi Sambo di dalam DVR dipindahkan, selanjutnya dihapus, menyebabkan sistem elektronik telah terganggu dan tidak bekerja sebagaimana mestinya. Karena dengan digantinya DVR CCTV berikut hard disk yang ada di dalamnya, maka rekaman video CCTV yang telah tersimpan di DVR CCTV sebelum dilakukan penggantian di mana berisi rekaman video situasi pada hari-hari sebelumnya menjadi hilang atau tidak dapat diakses kembali di sistem elektronik CCTV pada pos security Komplek Polri Duren 3. Bahwa berdasarkan alat bukti, benar dengan diambil dan digantinya oleh terdakwa 1 buah sistem elektronik DVR merek Gilens yang kemudian oleh para terdakwa yang lain melakukan suatu tindakan yang membuat DVR tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya dan sistemnya menjadi terganggu dan tidak bisa terhubung atau connect ke hard disk di dalam DVR sehingga mengakibatkan data berupa informasi dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan nomor 3337 sekian tanggal 24 Agustus 2022. Diketahui dari hasil analisa log file dari DVR merek Gilens pada tanggal 13 Juli 2022, DVR CCTV merek Gilens tercatat 224 kali perubahan pada log system dan mengakibatkan terdapat pesan error berupa tidak ada disk atau hard disk tidak terdeteksi di dalam sistem DVR. Adapun pemeriksaan terhadap hard disk tersebut yaitu tidak dikenali sebagai file system atau unallocated space dan tidak terdapat file apapun di dalamnya. Sebagaimana tampilan log file sebagai berikut. Mohon izin tidak dibacakan dari halaman 254 sampai 259. Bahwa 9 unit perangkat CCTV, 2 unit perangkat DVR, di mana 1 unit perangkat DVR merek Gilens berisi perangkat hard disk dan 1 unit perangkat monitor 8 channel yang berada di dalam pos Satpam Komplek Polri Duren 3 merupakan satu rangkaian sistem elektronik yang saling terkait dan berhubungan. Karena di antara masing-masing unit tersebut yaitu baik perangkat CCTV yang berfungsi sebagai kamera pengumpul atau penangkap gambar, perangkat DVR berfungsi sebagai alat pengolah dan perekam gambar, perangkat hard disk di dalam DVR sebagai alat penyimpan rekaman gambar yang menghasilkan video, serta perangkat monitor sebagai alat untuk menampilkan gambar atau output yang ditangkap oleh perangkat kamera CCTV adalah satu kesatuan sistem yang saling mendukung.
Sehingga apabila satu alat tersebut tidak ada atau diganti karena adanya tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yang telah mengambil dan mengganti DVR CCTV, maka sistem elektronik tidak akan berjalan. Karena dengan digantinya DVR CCTV berikut harddisk yang ada di dalamnya, maka rekaman video CCTV yang telah tersimpan di DVR CCTV sebelum dilakukan penggantian, di mana berisi rekaman video situasi pada hari-hari sebelumnya, menjadi hilang atau tidak dapat diakses kembali di sistem elektronik CCTV pada pos security Komplek Polri Duren 3, sehingga menyebabkan fungsi dari sistem elektronik CCTV tersebut akan menjadi terganggu dan tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Bahwa demikian juga terhadap sistem elektronik berupa satu unit Microsoft Surface warna hitam berisi data informasi elektronik hasil rekaman video dari CCTV Gapura Pos Satpam yang menghadap rumah nomor 46, 45, dan nomor 43 terkait dugaan peristiwa tindak pidana pembunuhan di rumah saksi Ferdi Sambo yang bersumber dari DVR CCTV yang diambil dan diganti terdakwa di pos security Komplek Duren 3, yang kemudian sistem elektronik berupa satu unit Microsoft Surface warna hitam itu dihancurkan oleh saksi Arif Rahman, juga menjadi terganggu dan tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi karena sudah dihancurkan. Bahwa perbuatan terdakwa mengambil dan mengganti DVR merek Gilens di pos Satpam Komplek Polri Duren 3 yang berisi perangkat harddisk sebagai sistem elektronik yang di dalamnya memuat atau menyimpan dokumen, informasi, gambar, video terkait peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan di rumah saksi Ferdi Sambo, menyebabkan sistem elektronik CCTV tersebut menjadi terganggu dan tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan didukung dengan alat bukti, maka unsur yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Mohon izin dilanjutkan. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan teori tentang pernyataan kami anggap dibacakan. Bahwa turut serta melakukan terdapat dalam hal beberapa orang yang secara bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan rangkaian tindakan atau perbuatan masing-masing orang tersebut tindak pidana menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna. Seorang pelaku atau peserta tidak perlu memiliki semua unsur dari suatu tindak pidana. Bahwa dari pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terdapat persesuaian dari fakta perbuatan terdakwa Irfan Widianto yang dilakukan secara bersama-sama terus dilanjutkannya saksi Ferdi Sambo dengan tindakan menelpon serta mengingatkan lagi saksi Hendra Kurniawan pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi agar melakukan tindakan screening pengecekan CCTV dengan tujuan supaya sistem elektronik menjadi terganggu dan tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya dan untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya. Rangkaian peranan bersama-sama atas permintaan saksi Ferdi Sambo tersebut terus dilanjutkan lagi oleh saksi Hendra Kurniawan
dengan tindakan meminta saksi Agus Nurpatria Adi Purnama yang diketahuinya bertugas di divisi Propam tujuan supaya sistem elektronik menjadi terganggu dan tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya, dan untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya. Rangkaian era peranan bersama-sama tersebut terus dan kembali dilanjutkannya oleh saksi Agus Nurpatria Adi Purnama dengan meminta kepada terdakwa Irfan Widianto yang diketahuinya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan mengambil dan mengganti diversi CCTV yang berada di dalam pos Satpam Komplek Polri Duren 3 dengan tujuan supaya sistem elektronik menjadi terganggu dan tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya. Rangkaian era peranan bersama-sama yang dilakukan secara sadar dan secara fisik tersebut terus dilanjutkan oleh terdakwa Irfan Widianto dengan secara tanpa hak atau tanpa izin ketua RT dan melawan hukum atau tidak secara patut, tanpa memiliki surat perintah penyidikan, surat perintah penyitaan, tanpa memiliki berita acara penyitaan, tanpa memiliki tanda terima sebagaimana diatur dalam pasal 38, pasal 42, pasal 75 KUHP dan pasal 43 Undang-Undang TE, telah melakukan tindakan mengambil dan mengganti diversi CCTV yang berada di dalam pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Rangkaian era peranan bersama-sama yang dilakukan secara sadar dan secara fisik tersebut terus dilanjutkan terdakwa Irfan Widianto dengan melakukan tindakan menyerahkan diversi CCTV yang berada di dalam pos Satpam kepada saksi Cuk Putranto atas permintaan saksi Cuk Putranto. Rangkaian era peranan bersama-sama yang dilakukan secara sadar dan secara fisik tersebut terus dilanjutkan saksi Cuk Putranto dengan meminta saksi Baikwini Wibowo untuk melakukan tindakan memindahkan dengan cara dikopi data informasi elektronik dalam diversi CCTV yang berada di dalam pos Satpam Komplek Polri Duren 3 ke sistem elektronik laptop Microsoft Surface dan flash disk. Rangkaian era peranan bersama-sama yang dilakukan secara sadar dan secara fisik tersebut terus dilanjutkan lagi oleh saksi Baikwini Wibowo dengan saksi Arif Rahman Harifin yang melakukan tindakan memusnahkan sistem elektronik di VR CCTV yang berada di dalam pos Satpam Komplek Polri Duren 3 dan sistem elektronik laptop Microsoft Surface dan flash disk yang berisi data informasi elektronik berupa rekaman video terkait peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan di rumah saksi Ferdi Sambo dengan tujuan supaya sistem elektronik menjadi terganggu dan tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya dan untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya. Dari uraian tersebut di atas jelas ada perbuatan bersama-sama sebagai turut serta medplayer serta secara sadar dan peranan fisik untuk melaksanakan kehendak dan rencana supaya sistem elektronik yang berisi data informasi elektronik menjadi terganggu dan tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, saksi Cuk Putranto serta saksi Baikwini Wibowo dan saksi Arif Rahman Arifin dalam rangkaian tindakan yang erat dan kuat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan didukung oleh alat bukti yang sah, maka unsur mereka yang turut serta melakukan perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Melanjutkan yang mulia. Kesimpulan dan tuntutan. Majelis Hakim yang terhormat, penasihat hukum yang terhormat, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa terdakwa Irfan Widianto SIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa selanjutnya perlu kami uraikan terlebih dahulu perihal alasan-alasan tidak terpenuhinya penerapan alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi terdakwa dalam perkara aku terkait dengan ketentuan pasal 51 ayat 1 dan ayat 2 KUHP sebagai berikut. 1. Perbuatan terdakwa tidak memenuhi ketentuan pasal 51 ayat 1 KUHP. Teori dianggap dibacakan bahwa kedatangan terdakwa ke lokasi TKP di Duren 3 nomor 46 didasarkan dari perintah saksi Ari Cahya Nugraha yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan untuk menyuruh terdakwa pergi ke TKP.
bahwa memang benar saksi Ari Cahaya Nugraha merupakan atasan langsung terdakwa pada Ditipidum Barreskrim Polri. Namun saksi Ari Cahaya Nugraha tidak mempunyai kewenangan terkait peristiwa pidana di TKP ataupun terkait kewenangan paminal, yang mana faktanya bahkan saksi Ari Cahaya Nugraha tidak pernah melaporkan kedatangannya di TKP pada tanggal 8 Juli 2022 kepada pembina fungsionalnya, baik kepada Kasubdit maupun kepada Dirtipidum, sehingga perintah yang ia berikan kepada terdakwa adalah di luar tupoksi dan kewenangan terkait jabatan yang dimilikinya. Kemudian berdasarkan ukuran-ukuran objektif di atas, saksi Ari Cahaya Nugraha maupun oleh saksi Agus Nurpatria Nugraha kepada terdakwa tidak memenuhi keabsahan secara objektif, sehingga dengan demikian alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 tidak dipenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. 2. Perbuatan terdakwa tidak memenuhi ketentuan pasal 51 ayat 2. Teori dan fakta dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat diketahui tidak ada paksaan terhadap terdakwa Absolut Tueng memiliki itikat baik secara objektif, sehingga dengan demikian alasan pemaaf sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 51 ayat 2 KUHP pun tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian, setelah memperhatikan bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terdakwa. Perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Terdakwa merupakan perwira Polri yang seharusnya mempunyai pengetahuan yang lebih, terutama terkait tugas dan kewenangan dalam kegiatan penyidikan dan tindakan terhadap barang-barang yang berhubungan dengan tindak pidana. Terdakwa merupakan salah satu penyidik aktif di Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri yang seharusnya menjadi contoh bagi penyidik lainnya. Namun malah terdakwa turut serta dalam perbuatan yang menyalahi ketentuan perundang-undangan dan mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa pernah mengabdi kepada negara dan pernah berprestasi sebagai penerima penghargaan Adi Makayasa atau lulusan Akpol terbaik tahun 2010, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan terdakwa masih muda serta mempunyai tanggungan keluarga. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan pasal 182 ayat 1 huruf A, pasal 22 ayat 4, pasal 193 dan ketentuan pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dilanjutkan. Menuntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Irfan Widianto, SH, SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Irfan Widianto SH SIK selama 1 tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Irfan Widianto SH SIK sebesar 10 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. 4. Menyatakan barang bukti berupa dari poin 1 sampai poin 55 sebagaimana tertuang dalam tuntutan ini dikembalikan kepada jasa penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain. 5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan serahkan kepada Majelis Hakim, terdakwa dan penasihat hukum terdakwa di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam sidang pada hari ini Jumat tanggal 27 Januari 2023. Hormat kami penuntut umum ditandatangani Jaksa Sahnan Tanjung BCSH Jaksa Utama. Sekian, terima kasih yang mulia.
soft kopinya juga hari ini ya. Penuntut umum selanjutnya ya. Berarti ingatkan juga kopi juga langsung